Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Pemirsa, kita berjumpa lagi di program Ikhwal Jamiyah setiap Selasa sore pukul 16.30 sampai 17.30. Sudah hadir di studio kami melalui Zoom dua narasumber istimewa kami sore ini yang akan membahas tentang Nahdlatul Ulama dan industri sawit rakyat. Pertama adalah Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU, yaitu Dr. Tri Chandra Aprianto, biasa kita panggil Mas Chandra. Assalamualaikum Mas Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nggih? Pak Sururi. Nggih, Alhamdulillah. Terima kasih. Narasumber yang kedua adalah Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian PWNU Kalimantan Timur, Mas Nur Lahamuddin. Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Indonesia Timur aman-aman saja, baik-baik saja semua? Alhamdulillah, ini kebetulan hujan lebat, jadi suaranya agak masuk semua. Nggih. Dan kita akan diskusi tentang industri sawit rakyat. Pertama saya ke Mas Chandra dulu. Bisa digambarkan bagaimana sih sebenarnya tentang industri sawit rakyat? Sebab kalau sawit rakyat terus ada industri ini sesuatu yang mungkin agak berbeda dunia, tetapi harus di saat seperti ini harus menjadi satu, industri rakyat dan ada industri, ada milik rakyat begitu. Gimana Mas Chandra? Terima kasih Pak Sururi. Sebenarnya begini, sebelum saya menjawab lebih spesifik ke situ, saya ingin cerita soal sejarahnya itu dulu. Ya, kita ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanah yang subur, ya, tanah yang dikenal di seluruh dunia, yang kita memang menghasilkan sumber daya alam, khususnya rempah dan perkebunan. Dulu waktu kolonial masuk, kita dikenal oleh banyak dunia di Eropa, di seluruh dunia, ya. Yang paling terkenal adalah lahan kita atau tanah kita yang sangat subur itu. Maka kemudian kita dikenalkan oleh satu proses perkebunan, ya, yang kemudian hampir semua tanaman perkebunan yang ditanam di Nusantara ini itu dikenal oleh dunia, mulai dari tebu, tembakau, kakao, kopi dan sebagainya macam, ya, termasuk sawit. Bukan, sebelum sawit, rempah. Nah, sayangnya kemudian di dalam pengelolaan selanjutnya itu kita tidak dikenalkan oleh bangsa kolonial itu, tidak dikenalkan dengan apa yang disebut dengan industri, proses industrinya, ya, industri hilirnya, kita tidak dikenalkan. Ya. Mungkin hanya tebu yang kemudian ada pabrik gula. Pabrik gula. Betul. Nah, hampir semua tanaman perkebunan yang ada di kita, ya, kecuali tembakau, ya, itu kemudian salah urus. Gitu. Jadi tidak ada perkembangan yang cukup signifikan kemudian, padahal pada sampai era tahun 80-an, tanaman perkebunan yang kita miliki itu masih dikenal oleh dunia. Kita masih sebagai pengekspor tanaman perkebunan. Ya, gula, ya, kakao, ya, macam-macam, karet. Nah, karena salah urus itu kemudian kita tidak memiliki industri. Ya. Nah, sawit ini kemudian hadir pada tahun 80-an yang kemudian menjadi satu industri yang masif, ya, yang kemudian dikelola oleh banyak industri swasta. Nah, itulah menjadi contoh yang kemudian hingga saat ini berkembang ke mana-mana, berkembang hingga kemudian produknya tidak hanya dikenal hanya produk untuk pangan, tapi yang kemudian juga untuk produk energi. Nah, ini satu hal, ya, satu hal yang kemudian menjadi contoh atau menjadi hal yang sangat baik untuk kita kembangkan. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang waktu itu masih menjadi wakil presiden menyatakan bahwa sawit ini adalah betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita bangsa Indonesia, ya,
sumbangannya cukup besar. Tidak hanya soal untuk pangan, ya, tidak hanya untuk energi, tapi juga soal ekonomi. Ya. Perkembangan kota di mana-mana ada sawit, Riau salah satu contoh, itu juga berkembang pesat karena pertumbuhan kotanya. Kalimantan Timur yang sekarang ada IKN di sana, itu karena ada pertumbuhan sawit. Nanti Mas Nur Lahamuddin bisa cerita lebih jauh. Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hampir semua pertumbuhan kota karena adanya sawit ini. Nah, itu satu satu gambaran yang cepat ya, yang saya ingin menggambarkan bagaimana proses sawit ini bisa menjadi hal yang sangat penting. Nah, untuk saat ini, kenapa saya katakan tadi industri sawit rakyat ini penting ya? Karena tidak cukup gitu, hanya mengandalkan dari sawit yang dikelola oleh industri swasta. Ya. Sawit rakyat harus berkembang juga. Gitu. Kenapa begitu? Karena keluasan lahan, keluasan tanah yang ditanami sawit ini itu 42% itu dikelola oleh masyarakat, dikelola oleh rakyat. Ya. Jadi ini hal yang sangat penting. Nah, sementara orang yang terlibat di sawit ini itu juga datanya cukup signifikan, Pak Ruri. Sekitar 18 juta manusia yang terlibat langsung di dalam proses industri sawit ini. Langsung maksud saya mulai dari kebun hingga dari pabriknya, dari industrinya. Nah, belum lagi orang-orang yang mengelola mengelola produk-produk turunannya. Orang-orang yang jual gorengan di samping TV 9 itu adalah orang-orang yang juga mendapat manfaat dari produk sawit ini. Ya, sebentar, nah, makanya itu. Sebentar. Ya. Jadi ada dua hal. Pertama, masyarakat mengelola sawit itu sendiri, tapi toh butuh pabrik. Nah, di sini butuh industri yang berbeda dari industri perusahaan-perusahaan yang sudah ada selama ini. Seperti itu atau gimana? Ya, saya kira begini, Mbak Ruri. Ya. Yang paling penting itu tidak hanya soal bagaimana masyarakat juga terlibat. Intinya itu masyarakat terlibat secara langsung di dalam proses industrialisasi sawit ini. Ya. Karena kita tahu yang tadi saya katakan 42% dari tanah perkebunan itu dikelola oleh masyarakat. Nah, sekarang bagaimana masyarakat itu bisa terlibat lebih jauh di dalam proses pengelolaan, tidak hanya proses menanam, proses memanen, tapi juga mencoba untuk mengelola. Artinya rakyat terlibat sampai produk hilirnya begitu? Ya, jadi artinya dari hulu sampai hilir, rakyat juga bisa terlibat. Kenapa? Karena upaya untuk hasil dari tanaman sawit itu ya, itu sebenarnya hal yang sangat sederhana kalau kita bicara hanya semata-mata pangan ya. Atau kemudian juga untuk produk turunan seperti Mas Lahamuddin nanti bisa cerita bagaimana perkembangan produk turunan yang dikelola oleh masyarakat di Kalimantan Timur. Mereka menghasilkan briket, mereka menghasilkan sabun, mereka menghasilkan sampo, mereka menghasilkan parfum, mereka menghasilkan banyak produk turunan yang Oke, Mas Andra, ini kelihatannya semakin menarik karena ini kelihatannya menjadi hajat masyarakat banyak di Indonesia. Tadi Mas Chandra sudah menjelaskan gambaran besarnya dan saya kira sudah cukup padat dan jelas. Nah, saya akan lanjut ke Mas Nur yang selama ini aktif bergulat mendampingi rakyat di Kalimantan Timur. Bisa diceritakan Mas Nur bagaimana masyarakat mengelola sawit mereka. Monggo Mas Nur. Ya. Terima kasih. Yai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. LPPNU mulai concern dan bergerak di pendampingan petani kelapa sawit ini sejak 2022. Ini sejak petani dengan harga waktu itu kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan harga sawit juga jatuh, petani teriak karena
harga TBS sangat rendah pada saat itu. Sehingga teman-teman petani ini mengorganisir diri membentuk yang namanya Forum Petani Kelapa Sawit. Nah, dari situ kemudian NU masuk ketika bagaimana supaya harga itu juga bisa petani itu ikut menentukan, karena selama ini harga menentukan adalah pemerintah dan pengusaha. Di situ PKS mulai masuk di lokal di Kalimantan Timur untuk ikut memberikan suara untuk penentuan harga sawit. Alhamdulillah setelah itu harga sawit mulai stabil di Kalimantan Timur. Itu awalnya seperti itu, Pak Yai. Kemudian berkembang keinginan teman-teman itu tidak hanya masalah harga, tapi juga karena harga ini menentukan kualitas TBS-nya. Kalau semakin tidak cepat-cepat diserap oleh pabrik kelapa sawit, maka TBS-nya harga turun. Caranya karena petani ini di klaster ketiga setelah punyanya perusahaan sawit yang itu juga punya perkebunan itu terserap, kemudian punyanya petani plasma, baru petani swadaya atau petani mandiri itu bisa itu. Nah, ini kendala yang seperti itu dirasakan petani oleh petani sawit. Mereka kemudian punya inisiatif koordinasi dengan LPP. Bagaimana kalau kita punya pabrik kelapa sawit sendiri? Nah, seperti itu. Artinya, sebentar Mas Nur, teman-teman yang aktif di sawit rakyat di Kalimantan Timur ini termasuk kategori yang swadaya tadi ya? Ya, yang swadaya, Pak. Artinya ini tidak berhubungan langsung dengan pabrik, industri kan lebih mandiri begitu ya? Ya betul, selama ini berhubungan pabriknya itu ya harga TBS-nya itu masuk ke pabrik. Nah, itu yang karena masuk ke klaster ketiga setelah kebun sawitnya milik perusahaan, kemudian petani plasma. Baru ya ini petani swadaya ini yang bisa masuk ke situ. Oke. Selama ini teman-teman yang swadaya ini berapa hektar mungkin, dan TBS-nya ya istilahnya minyak apa ya, bahan untuk minyak itu ya sampai berapa ton atau berapa itu per bulan atau per musim atau gimana? Kalau jumlah petani swadayanya banyak, ada kurang 19.000 petani ya. Dengan luasan totalnya itu kurang lebih 300.000 hektar. 300.000 hektar. Oke. Mereka itulah yang diorganisir teman-teman FPKS. Sekali panen berapa itu, Mas Nur? Sekali panen antara 5 sampai 8 ton per hektar. Oke. Nah, petani-petani sawit ini kan bervariasi, ya, mulai dari yang punya minimal 2 hektar sampai ada yang punya 150 hektar per petani itu. Nah, dari situ kan kemudian mereka mencoba misalnya dalam satu kawasan ada kurang lebih 5.000 sampai 8.000 hektar itu milik kelompok tani swadaya ini. Nah, mereka berharap dari satu titik ini ada pabrik kelapa sawit sendiri yang bisa menampung hasil TBS-nya para petani ini. Itu yang direncanakan teman-teman. Makanya setelah diskusi dengan kita dari LPP, kita bawalah ke LPP PBNU untuk kita temukan apa rencana kita mendirikan PKS ini. Tentunya kita menggandeng atau bermitra dengan investor yang tidak punya kebun, tapi dia punya modal, bisa kerjasama dengan kita. Oke, berarti pabrik ini dalam rancangan masa depan? Ya, insya Allah tahun 2025 ini sudah mulai. Oke. Dan berarti selama ini masih menggantungkan tadi ya, klaster ketiga untuk ke pabrik itu, nggih? Ya, betul. Ya. Oke, itu harapannya setelah pabrik apa saja ini? Nanti monggo diceritakan, karena 19.000 ini masyarakat ini. Ya, kita berharap proses hilirisasi sawit itu terjadi di Kalimantan Timur, karena ini juga menjawab program dari pemerintah sekarang, Pak Prabowo, yang menghendaki adanya hilirisasi semua produk-produk pertanian, dan perkebunan. Nah, salah satunya ya sawit inilah yang akan kita tunjukkan untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan energi.
Oke, Prosesnya tentunya kita kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa sampai terwujudnya proses hilirisasi di Kalimantan Timur ini. Oke. Nah, sekarang saya mau beralih ke Mas Chandra. Mas Chandra, kondisi teman-teman di Kalimantan Timur sedemikian membutuhkan. Nah, dalam rancangannya ke depan, tentu banyak pihak yang harus terlibat ini. Mulai pemodal, apakah juga misalnya ini cocok dengan kebijakan pemerintah saat ini. Membiarkan rakyat mengelola sawitnya sendiri, bikin industri sendiri, akhirnya jadi pengusaha besar mereka semua. Gimana ini Mas Chandra? Ya, artinya begini, sejak tahun 2017 ya, ketika pemerintah mencanangkan program peremajaan sawit rakyat atau PSR, kenal dengan istilah replanting. Ya. Kenapa? Karena usia kebun mereka, ya, tanaman sawit khususnya, itu sudah lebih dari 25 atau bahkan lebih dari 30 tahun. Nah, itu sudah tidak produktif. Ya. Makanya kemudian dicanangkanlah program itu. Nah, apalagi pada sekarang ini, Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, itu salah satu cita-citanya adalah apa yang disebut dengan istilah hilirisasi. Ya. Ini satu hal program yang sangat bagus sekali dan kita mengapresiasi, ya, kita mengapresiasi betul bagaimana Pak Prabowo memberi ruang pada masyarakat untuk terlibat dalam proses hilirisasi ini. Ya. Artinya ini satu hal yang mungkin bisa dikatakan baru lah ya dari program pemerintah yang selama ini ada. Itu yang persis yang saya katakan tadi. Ketika kita pada era kolonial kita salah urus, kemudian tidak melanjutkan ke industri, ke hilirisasi. Nah, makanya kemudian ketika ada gonjang-ganjing ekonomi dunia segala macam, ya ambruklah kebun-kebun kita. Nah, pada saat ini apa yang ditawarkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo dengan ya sawit tidak hanya mengurus soal pangan tapi juga soal energi. Nah, tentu ini satu hal yang sangat agak spot jantung lah petani itu. Ya, kenapa bisa dikatakan begitu? Karena karena dari hitungan suplai TBS, suplai tandan buah segar sawitnya itu bisa dikatakan bisa jadi kurang. Oke, Mas apalagi ada itu 40B50. Oke, saya kira nanti akan kita konkretkan rencana hilirisasi itu bentuknya apa saja. Sebab kuncinya di situ nanti kelihatannya. Sebab kalau kita perhatikan masyarakat sudah siap dan kita harus berbasis pada ekonomi rakyat kalau kita mau mandiri. Tadi kita sudah membahas beberapa hal, kata kuncinya adalah dihilirisasi. Istilah ini sudah sangat populer di era Pak Jokowi. Dan kita hari ini juga tetap soal hilirisasi. Saya ingin tanyakan ke Mas Chandra, rencana teman-teman LPP di PBNU ini menerjemahkan, mengkonkretkan apa itu hilirisasi soal sawit rakyat ini. Begini Pak Sururi ya. Jadi kembali ke soal tadi yang telah saya sebutkan ya. Bagaimana sumbangan sawit ini terhadap ekonomi negara kita itu cukup besar sekali. Cukup besar sekali, tidak hanya soal untuk pertumbuhan kota, tapi juga ekonomi rakyat juga tumbuh begitu pesat. Nah, kenapa kemudian NU itu terlibat mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden soal hilirisasi terhadap khususnya warga NU? Menurut data dari kawan-kawan Apkasindo, ya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, itu 65% dari jumlah orang-orang yang terlibat di dalam industri sawit yang secara langsung itu, ya, itu 65% itu warga NU. Nah, makanya artinya mulai pengusahanya sampai pekerjanya begitu ya? Betul. Nah, itu yang kemudian
kami dari LPP PBNU itu ya karena selain banyak sekali mereka bertanya, kemudian ingin mencoba untuk memecahkan problemnya yang dihadapi. Nah, itu yang kemudian kita perlu terlibat secara lebih aktif. Nah, ini yang kemudian penting, kenapa kemudian NU juga mendukung program tadi yang disebut dengan hilirisasi. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat pertumbuhan sawit ini sekarang, ya kita itu kan hampir semua kebun sawit ini ya yang sekarang harus di-replanting itu, ini tidak hanya terkait soal peremajaan sawitnya, tapi juga terkait dengan kondisi ekonomi ya orang yang terlibat di dalam proses sawit itu, gitu ya. Nah, kalau kita cek Pak Ruri ya, data-data yang masuk, yang siap di-replanting. Mungkin nanti Pak Mas Nur Lahamuddin juga bisa cerita bagaimana petani sawit yang ingin melakukan proses replanting di Kalimantan Timur. Ada banyak data ya, mulai dari Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, ya, hampir semua daerah, ya, itu sudah masuk data-datanya di PBNU. Kemarin waktu kita melaporkan ke Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, itu ada sekitar hampir 200-an ribu yang sudah masuk pada tahap awal ini. Data-data yang siap kita serahkan ke pihak Dirjen Perkebunan. Nah, ini artinya apa? Artinya NU mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo tadi itu dengan hilirisasi dan segala macamnya. Ya. Nah, namun, ini ada problemnya juga, Pak Ruri. Ya. Problem yang harus juga NU terlibat di dalam proses mengurainya. Ya. Kenapa ini NU perlu ikut terlibat di dalam proses mengurainya? Karena dalam proses PSR ini, replanting ini, kita juga menghadapi problem yang sangat, istilahnya itu ada kendala-kendala yang cukup rumit. Ya. Misalnya soal administrasi. Ya. Soal kemudian administrasi ya, mulai dari hulu sampai bagaimana mendapatkan dukungan. Sebenarnya bukan dukungan, karena ini juga uangnya petani sendiri. Kenapa? Karena petani itu sawit ini yang dihibahkan untuk dana PSR ini itu sebenarnya juga urunan dari petani sendiri. Ya. Terus kemudian juga soal pendanaan yang lambat. Ya. Terus kemudian juga tumpang tindih, ya, sebagai peraturan dari sektor hulu sampai hilir. Ya, okay. Terus kemudian juga kurangnya sosialisasi. Belum lagi soal masalah-masalah tata ruang dan tenurial. Ya. Ini hal-hal yang harus segera diselesaikan kalau kita mau bicara soal hilirisasi tadi itu. Jadi hilirisasi itu bukan program yang simsalabim jadi, simsalabim membalik tangan yang kemudian bisa segera jalan. Karena ini ada banyak masalah yang harus segera diselesaikan. Nah, Pak Ruri, sawit ini itu satu tumbuhan, tapi yang mengelola ya, lembaga yang terlibat di urusan sawit ini itu ada 37 kementerian dan lembaga. Pak. Oh, Masya Allah. Jadi artinya hampir semua. Kabinet penuh. Satu kabinet penuh. Hampir semua. Ya. Iya, artinya apa? Artinya sawit ini itu artinya tidak hanya yang ngurusi sawit, tapi juga bahwa bagaimana sawit ini sangat strategis. Oke. Sawit ini sangat penting bagi kehidupan hajat hidup orang banyak. Artinya aset strategis ini ya. Nah, oke. Betul, makanya. Sebentar, saya potong dulu, Mas Chandra. Begitu rumitnya, saya pengen tahu pengalaman yang tadi di Kalimantan Timur, Mas Nur. Karena sudah menyiapkan beberapa, paling tidak mereka sudah melalui beberapa tahap kerumitan-kerumitan itu. Monggo Mas Nur. Oke, Mas Nur. Oke. Nah, oke, masih belum tersambung dengan Mas Nur. Oke, Mas Chandra, dilanjut beberapa saat saja. Ini tadi pengalaman lapangan, Pak Ruri. Ya. Pengalaman lapangan dari kawan-kawan nanti Mas
menjelaskan lebih jelas bagaimana soal rumitnya pengalaman lapangan ketika mengajukan proses replanting ini. Ya. Sebenarnya sampai sekarang salah satu aja sosialisasi lebih jelas bagaimana proses replanting ini hingga diterima oleh masyarakat sawit, ya itu masih kurang masif, ya. Sehingga ketika program ini digulirkan tidak selalu mencapai target, ya. Padahal pemerintah itu secara kedinasan ada dua proses di dalam proses proses replanting ini, mulai dari proses kedinasan dan proses kemitraan. Kalau proses kedinasan itu melalui dinas dari bawah, masyarakat mengajukan mulai dari dinas di tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Ini urusan birokrasi lah, birokrasi ya. Betul. Itu targetnya itu 180.000 hektar. Nah, kita nanti lanjutkan. Kemudian juga, sebentar Mas Andra, kita lanjutkan. Kan ada dua ya, satu birokrasi, nanti yang lain, dan tetap kita masih di program Ikhwal Jamiah. Kita lanjutkan dengan Mas Chandra dulu, kita selesaikan tadi ada yang terpotong. Ada 2 tahap untuk program sawit rakyat, khususnya soal replanting. Pertama tadi soal berurusan dengan birokrasi, pemerintahan, dinas, dan sebagainya. Yang kedua Mas Chandra, monggo dilanjut. Nah, yang kedua itu dengan target melalui kemitraan. Ya. Jadi petani bermitra dengan pengusaha, dengan perusahaan, itu target pemerintah itu 20.000 hektar. Ya. Jadi 180.000 lewat kedinasan, 20.000 lewat kemitraan. Nah, PBNU atau LPP PBNU itu memfasilitasi dua-duanya, ya, baik melalui kedinasan. Nanti Mas Nur bisa cerita lebih detail juga. Nah, juga melalui program kemitraan. Nah, PBNU sekarang itu juga sedang, atau LPP PBNU itu sekarang membangun kemitraan, karena ini juga pernah menjadi program strategisnya PBNU. Jadi pada waktu Ketua Umum Gus Yahya dilantik, salah satu kegiatannya adalah replanting ini di acaranya di Palembang pada tahun 2022 yang lalu. Nah, ini adalah kelanjutan dari itu. Nah, kita membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang ya tentu saja kita betul-betul mencoba untuk katakanlah bermitra secara setara, ya. Bagaimana masyarakat itu betul-betul memiliki bisa mengembangkan sawitnya. Ya. Jadi dengan perusahaan kita fasilitasi dengan pemerintahan, masyarakat petani. Ya, tentu ada pemerintah di situ. Nah, kita mempertemukan, memediasi antara bermitra antara LPP dengan perusahaan-perusahaan sawit yang ada, termasuk Sinarmas, termasuk macam-macam. Ya. Yang mereka tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Oke, Mas Chandra. Sekarang sekarang saya berpindah Mas Nur dulu. Soal pengalaman Mas Nur mengurusi yang replanting mungkin yang sudah berjalan di Kalimantan Timur. Monggo Mas Nur. Gini Pak, dari Kalimantan Timur itu kemarin yang kita usulkan itu totalnya 15.000 hektar untuk planting. Dari 15.000 hektar itu baru 6.500 hektar yang terrealisasi. Tinggal 9.000 lagi ya? Tinggal 8.500 yang. Nah, ini rencananya mau kita usulkan untuk di tahun 2024 ini. 2024-2025. Ada perubahan skema yang itu memberatkan petani karena harus mengurus persoalan administrasi. Misalnya harus ada titik koordinat yang menjadi syarat. Kemudian ada rekomendasi dari BPN bahwa tanah itu memang peruntukannya untuk perkebunan dan perkebunan sawit dan sebagainya. Nah, ini tentunya menjadi problem tersendiri bagi petani untuk melakukan kembali. Harapan kita ya seperti periode pertama, cukup CPCL yang direkomendasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten, kemudian Dinas Perkebunan Provinsi, masuk ke Dirjen Perkebunan. Itu seperti pada proses awal
kita mengajukan replanting. Harapan kita seperti itu, jangan ditambah lagi problem-problem administrasi, apalagi melibatkan dinas atau instansi lain. Itu yang kita menjadi kesulitan di petani. Itu pengalaman kita, Gus. Oke. Artinya dari tadi berapa 15.000 sudah berjalan. Memang ada beberapa persoalan, ini memang menyangkut tanah, ini kelihatannya ada problem tersendiri. Seperti tadi Mas Tanda sampaikan ya, mungkin selain itu ada hal lain, mungkin soal koordinat dan sebagainya. Pengalaman yang lain mungkin Mas Nur. Yang lain tentunya untuk replanting ini ya keterlibatan dari PBNU untuk ikut mempressure atau memberikan tekanan kepada pemerintah untuk segera dipermudah urusan-urusan terkait pengajuan replanting dari petani. Itu harapan kita seperti itu dari daerah, sehingga tidak ada petani itu merasa wah ini jangan-jangan program ini nggak jalan, karena program replanting itu kan sumber pendanaannya juga dari petani, dari perusahaan-perusahaan sawit yang diambil untuk permajaan sawit itu. Oke, Mas Chandra, ini sudah ada problem real ini Mas Chandra. Monggo. Ya, memang itu problem. Jadi kalau kita melihat gambaran besar, gambaran besar dari peta persawitan Indonesia itu sebenarnya ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama itu soal aktornya, state aktornya. Yang kemudian soal industri sawitnya sendiri. Terus kemudian non-state aktornya. Nah, kalau kita bicara di state aktor, itu kemudian kan bisa kita lihat kebijakan-kebijakan dari hulu sampai hilir, yang tadi juga yang dikeluhkan oleh Mas Nur Lahamuddin tadi. Ya. Nah, ini hal-hal yang menurut kami di PBNU perlu ada proses pembenahan. Ya. Mulai dari bagaimana proses karena kalau kita lihat secara objektif itu ada sekitar 2,2 sekian juta hektar, ya itu ya 2,2 juta hektar itu tidak jelas. Ini pemerintah juga khususnya di di Kementerian Kehutanan ya itu statusnya tidak jelas. Padahal itu sudah dikerjakan oleh masyarakat turun temurun. Nah, misalnya ada juga yang lahan transmigrasi. Dulu warga sudah mendapatkan hak atas tanahnya di situ, posisinya sudah putih, tiba-tiba menjadi hijau, tiba-tiba menjadi kawasan hutan. Ini yang problem yang menurut kami di PBNU kelihatannya ini itu menghambat proses hilirisasi. Oke, kelihatannya ini soal komitmen bersama ini ya. Dan kita lanjutkan di segmen berikutnya dan kita sudah di segmen penghujung. Dari beberapa diskusi tadi, menurut saya ada kata kunci yaitu butuh komitmen bersama yang untuk maju bersama. Saya mau ke Mas Nur dulu. Teman-teman LPP PWNU di Kalimantan Timur sudah punya komitmen yang demikian bagus, mendampingi dan sebagainya. Tadi sebagian ada harapan yang disampaikan, mungkin ada harapan lain Mas Nur. Sebab teman-teman sudah komitmennya luar biasa ini. Monggo Mas Nur. Ya. Kita justru sekarang ini berharap kepada pemerintah, dalam hal ini kalau di Kalimantan Timur, tentu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk mendukung keinginan dan komitmen atau keinginan dan harapan dari para petani sawit ini untuk memiliki kebun sendiri atau memiliki pabrik sendiri, sehingga proses hilirisasi dari hulu mulai dari kebutuhan pembibitan maupun replanting sampai ke hilir dengan proses hilirisasi dengan punya pabrik kelapa sawit sendiri itu bisa berjalan secara simultan dan itu didukung oleh pemerintah. Harapan kita itu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita memang menyadari kelemahan petani itu di sisi permodalan. Nah, dari sini kita punya inisiatif bermitra dengan pengusaha yang concern terhadap nasib para petani sawit ini untuk bisa meningkat. Pengusaha yang punya jargon
sejahtera bersama, bukan sejahtera untuk saya gitu misalnya. Itu yang harus saat ini kita lakukan pendekatan sehingga ke depan itu petani kelapa sawit di Kalimantan Timur khususnya dan kemudian petani kelapa sawit di Indonesia itu bisa menjadi aktor penting dalam pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Saya kira itu harapan kita. Terima kasih Mas Nur. Nah, terakhir ini untuk Mas Chandra. Komitmen teman-teman di bawah sudah seperti itu. Kok ngomong hilirisasi? Replanting saja masih ruwet begini kan, nanti ujungnya ke sana. Nah, butuh komitmen yang besar dari teman-teman di PBNU pada pemerintah juga. Monggo Mas Chandra. Begini Pak Ruri ya, jadi sebenarnya kami di LPP PBNU itu sudah melihat komitmen ini sudah mulai jelas. Ya. Pertama kita lihat dari dukungan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo sudah memberi satu jalan untuk petani sawit Indonesia. Yang kedua juga para pengusaha juga mau mengembangkan sawit ini berkelanjutan, energi hijau dan segala macam. Ya. Kemudian juga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan segala macam itu, jadi semua komitmen itu sudah bisa diletakkan di atas meja untuk kita bicarakan bersama-sama. Nah, cuman ini yang menjadi hal yang harus LPP PBNU dorong, bagaimana pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang komitmennya sudah sangat jelas itu, dan PBNU bisa mewujudkan satu, nggak tahu apakah namanya kelembagaan atau apa, karena tadi kelembagaan yang ngurusi petani sawit itu ada sekitar 37 kementerian dan lembaga. Nah ini kan cukup jelas, ini tidak efektif, ini cukup panjang, cukup rumit, cukup berputar-putar lah, kira-kira begitu. Ya. Bahkan belum lagi yang aturan-aturan yang lahir, aturan yang sifatnya tumpang tindih. Nah makanya saya kira Ketua Umum PBNU perlu menjelaskan hal-hal seperti ini kepada Presiden Republik Indonesia, bagaimana ini bisa diatur secara lebih efektif dan efisien. Kelembagaannya seperti apa? Saya nggak tahu apakah nanti akan dihadirkan seperti Badan Sawit Indonesia atau seperti apa. Kenapa? Karena ini penting, karena ingin mewujudkan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita betul-betul mendukung dan ingin menyatakan bagaimana program Prabowo Subianto ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang beliau pidatokan. Nah, LPP PBNU melihat komitmen itu, Pak Ruri. Termasuk kami kenapa melakukan proses kerjasama bermitra dengan GAPI itu karena kita melihat komitmen perusahaan, komitmen para pengusaha ini juga berupaya mewujudkan apa yang ingin kita dukung bersama, ya. Karena sawit betul-betul untuk masyarakat, sawit betul-betul untuk warga NU, sawit betul-betul untuk Indonesia, ya. Dan ingat, Bang Rudi, selain sawit ini untuk kita semua tadi itu, dunia itu juga ikut menikmati, Pak Rudi. Ya, bagaimana mereka butuh minyaknya, mereka butuh energinya, mereka butuh. Nah, salah satu produk turunan sawit, kalau kita bisa lihat, yang ini juga sekarang dibutuhkan oleh dunia, dari cangkang sawit. Ya. Bagaimana cangkang sawit bisa menjadi briket, yang briket itu sekarang udah kualitasnya itu bisa dikatakan hampir sama dengan batu bara. Ya. Kalorinya lebih tinggi itu ya? Ya, betul Pak Ruri. Jadi renewable. Jadi ini betul-betul tidak hanya menjadi energi hijau, tapi juga bisa menjadi energi blue energy. Ya. Bagaimana keberlanjutan dan soal-soal sawit ini betul-betul dapat kita andalkan di Indonesia ini. Dan seperti pidato Presiden Republik Indonesia, ya karena sawit Indonesia akan menjadi negara besar. Karena sawit Indonesia juga akan bisa menentukan dalam konteks pergulatan dunia. Ya. Jadi tidak hanya soal yang ada di negeri kita, tapi juga dunia ikut menikmati sawit. Dan masa depan energi itu tidak lagi dari
industri, tidak lagi semata-mata dari industri fosil, tapi juga dari industri sawit. Okay. Nah, makanya betul, saya kira itulah yang kemudian kenapa kita mendorong masyarakat terlibat dalam proses hilirisasi ini. Ya. Jadi itu pada dasarnya Pak Ruri. Oke, terima kasih Mas Chandra, Mas Nur Lahamuddin. Sejaman kita sudah berdiskusi tentang sawit dan masa depan Indonesia. Komitmen semua sudah jelas, bagaimana langkah selanjutnya adalah bertemu, duduk bareng, mendiskusikan dan menentukan kebijakan yang tepat untuk sawit dan masa depan Indonesia. Saya kira demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.